Halo teman-teman Myla semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dimanapun kau berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang energi kamu dan dia ya. Apa yang kamu dan dia rasakan saat ini? Nah, kita akan coba lihat ya. Di sini bisa saja di antara kamu dengan dia yang sudah menjalin hubungan, atau bisa saja kamu yang sudah menikah, atau mungkin kamu yang lagi TTM-an ya. Dan aku akan lihat energi kamu dan dia saat ini. Apa kamu dan dia rasakan ya. Nah, ingat ya, ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, fokus ke kartu ini, kita akan cek energi kamu dan dia. Apa yang kamu dan dia rasakan? Ya, kita akan coba lihat di sini. Wah, ini 3 ya, kita kembalikan. Oke, nah, ya, kita akan ambil dulu. Di sini ada King of Swords dan ada Three of Wands. Nah, dan aku melihat di sini ada Five of Pentacles. Kamu dan dia rasakan. Bisa saja ini energinya bisa vice versa ya. Eight of Swords dan ini ada The Chariot. Nah, teman-temanku, aku melihat di sini kondisi energi kamu dengan dia. Beberapa dari kamu ataupun dia ada yang ingin seperti meninggalkan hubungan ini. Atau ada beberapa dari kamu ataupun dia seperti kayak terjebak gitu ya. Kenapa hubungan ini akan kamu tinggalkan? Apakah di sini ada pemikiran kamu ingin mempertahankan atau ingin melepaskan? Karena di sini seperti ada ingin kayak move on gitu ya. Seperti kamu ingin move on ataupun dia di sini ingin move on dari hubungan ini. Karena apa? Beberapa dari kamu ataupun dia melihat seseorang yang mungkin yang menjadi pasangan kamu lagi benar-benar terpuruk dari segi finansial ya. Nah, itu bisa saja mungkin dia yang meninggalkan kamu karena kamu mungkin tidak punya apa-apa lagi begitu ya. Karena kamu lagi kayak stuck dari keuangan kamu. Kamu merasa sengsara, kamu merasa kayak menderita ya. Tidak punya apa-apa, mungkin semuanya pada habis gitu ya. Atau beberapa dari kamu ada yang sudah menikah di sini. Tiba-tiba mungkin pasangan kamu ataupun kamu sendiri yang merasa bahwa ya aku saat ini kayak sudah down. Aku stuck. Aku tidak punya apa-apa. Pekerjaan mungkin tidak punya gitu ya. Makanya di sini mungkin dia lebih ingin meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Karena ya, atau beberapa dari kamu di sini yang belum menikah ya, masih pacaran, wah ternyata dia itu nggak punya apa-apa gitu loh. Mungkin awalnya kamu merasa bahwa dia itu orang yang mapan, dia orang yang sukses, dia orang yang segalanya. Ternyata makin hari makin kesini ya kamu melihat bahwasanya dia itu ataupun dia melihat kamu adalah orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa. Ternyata dia di sini seperti hanya ingin memanfaatkan kamu begitu ya. Nah, itu juga bisa terjelaskan ya. Itu sesuatu yang terungkap nantinya. Bahwasanya dia itu mengejar kamu hanyalah karena materi. Ya, makanya seperti kayak dia terjebak ataupun kamu terjebak di sini dalam suatu kesengsaraan, dalam pemikiran ya. Seolah-olah wah aku terjebak nih dalam hubungan yang tidak pasti dan aku terjebak dengan hubungan yang mungkin di situ ada toksik, manipulatif begitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa sengsara dengan ini. Ya. Jadi seakan-akan kamu pengen melepaskan hubungan ini ataupun ya kalau mempertahankan sih mungkin sulit ya. Apalagi hubungan ini penuh dengan tipu daya ataupun penipuan gitu ya. Penuh dengan kebohongan. Ya. Semua itu akhirnya terungkap. Nah, awalnya memang terlihat ya di sini. Kamu itu seperti kayak pemikiran kamu itu merasa bahwa ya aku sudah menemukan nih pasangan aku gitu loh. Aku sudah menemukan seseorang yang aku inginkan. Mungkin awalnya kamu dengan dia begitu bahagia. Awalnya mungkin kamu dengan dia baik-baik aja.
Tapi ternyata setelah melihat bahwasanya wah, mungkin ada yang beranggapan nih, wah ada yang pelit nih gitu ya. Ada yang nggak mau keluar cuan nih gitu ya. Atau ada mungkin beberapa dari kamu seperti kayak ya yang mereka-mereka ya yang seperti ingin memanfaatkan kamu. Makanya mungkin di sini kamu lebih ingin ya udah, aku nggak butuh orang seperti ini. Dia nggak mau nerima aku apa adanya. Walaupun mungkin di sini ada beberapa dari kamu yang benar-benar sudah menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang kaya raya ya. Dan ternyata dia datang ke kamu hanyalah ingin mencari keuntungan semata. Makanya di sini kamu seperti ingin meninggalkan hubungan ini, ya. Jadi kayak ada yang aku bingung gitu loh. Memang di awal kita bahagia sekali, tapi ternyata ya dia sering memanfaatkan aku gitu loh. Makanya mungkin kamu sudah tidak nyaman, kamu seperti kayak, ya kalau seperti ini apakah harus aku pertahankan? Sementara dia hanya membutuhkan uang aku gitu loh. Tidak pernah mengerti tentang cinta aku gitu. Aku kan butuh juga nih diperhatiin. Aku kan butuh kebersamaan. Nah, itu yang kamu butuhkan di sini. Sementara dia mungkin pas ada maunya datang ke kamu. Pas sudah tidak membutuhkan kamu ya dia pergi. Ya mungkin mencari kesenangan di luar sana. Apakah itu bareng teman-temannya ya. Nah, itu. Jadi di sini aku melihat emang kamu di sini harus bisa menentukan tujuan hidup kamu. Kamu harus bisa memutuskan di sini, ya. Di cerai ini seperti kamu akan mencari jalan kamu sendiri, ya. Mungkin beberapa dari kamu seperti kayak ingin, aku kayak lebih ingin melupakan. Aku kayak pengen move on dari sini gitu. Nah, itu yang kamu rasakan di sini ya, buat teman-temanku. Jadi semoga kalaupun itu terbaca di sini, kalau memang ini adalah case-nya kamu, ya mungkin di awal itu dia mencoba untuk mempertahankan. Karena apa? Dia ingin pertahankan karena sesuatu, ya. Ada yang diuntungkan dari kamu. Wah, kalau seandainya aku lepas dari kamu, tahu-tahu nanti aku tidak tidak bisa bahagia, tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Nah, mungkin itu ya yang dipikirkan dia. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Apa lagi yang akan terbaca? Oke. Wow, ini banyak sekali. Kita ambil yang sudah kebuka. Nah, ada the moon, four of pentacles. Nah, six of swords. Ambil dua lagi ya. Ini ada zodiak. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Ada Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Ada Cancer, Taurus, Virgo, Capri, ya. Nah, Aries, Leo, Sagi. Ada The Tower. Nah, ini. Jadi aku merasakan kamu dengan dia itu begitu banyak masalah yang muncul secara tiba-tiba aja gitu loh. Ya, mungkin kamu selalu berusaha ya untuk memperbaiki. Kamu berusaha untuk perjuangkan dulu. Kamu coba untuk kayak ya menetralkan lah, menyeimbangkan lah rasa kamu terhadap dia. Tapi itu semua menjadi beban bagi kamu. Ya, ada beban bagi kamu di sini. Oke? Buat teman-temanku, beban ini begitu sangat membuat kamu menderita. Di mana dia hanya datang ke kamu saat butuh, ya. Itu begitu menderita sekali. Kamu di sini coba untuk menyeimbangkan kamu dengan dia. Kamu sudah berusaha untuk menyeimbangkan itu semua. Tapi ya akhirnya kamu seperti pengen mencari sesuatu, pengen mencari kayak kenyamanan karena kamu merasa sudah tidak nyaman lagi bersama dia. Sementara kamu sudah berjuang buat dia, tapi perjuangan kamu mungkin tidak pernah dia lihat gitu loh. Kamu mencoba untuk memperbaiki diri kamu atau mungkin kamu mencoba untuk memperbaiki sikap kamu, ya. Kamu sudah berusaha semuanya, tapi mungkin dia tidak pernah melihat perjuangan kamu. Itulah menjadi beban bagi kamu. Karena apa? Karena mungkin di sini kondisinya kamu yang mencintai dia. Ternyata dia ya hanya menginginkan keuntungan dari kamu. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan di sini seperti kayak ya kamu bingung sebenarnya. Kamu bingung apakah harus aku pertahankan atau tidak. Nah, itu. Secara
mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah lama saling mengenal, sudah lama kayak ya kita sudah kenal sama satu sama lain dengan keluarga masing-masing, ya ada beberapa seperti itu. Tapi kalau memang kamu dengan dia sudah tidak nyaman lagi, ya kamu tidak bisa paksakan untuk mempertahankannya gitu loh. Karena di sini ada kartu Three of Wands ya. Ini arti kata kamu siap move on sebenarnya. Tapi mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang kamu lakukan. Mungkin kamu mikir orang tuanya, mikir keluarganya ya. Mungkin beberapa dari kamu yang sudah memiliki pasang anak ya, mungkin karena anak. Jadi banyak pertimbangan. Jadi itu yang membuat kamu bingung di sini. Membingungkan sekali. Apakah aku harus mempertahankan? Apakah harus aku lepaskan? Nah itu ya. Mungkin beberapa dari kamu mencoba untuk kayak ya aku coba renungi dulu gitu ya. Aku mencoba untuk bermeditasi dulu. Nah, apa sih yang aku butuhkan dari hubungan ini gitu loh. Secara aku tidak pernah dihargai lagi. Aku tidak dianggap lagi gitu loh. Apalagi mungkin di sini ada kondisi keuangan kamu yang stuck ya. Seakan-akan semua itu seperti ya ini kan ada keuangan yang stuck ya. Masalah finansial yang stuck. Jadi seakan-akan ya aku juga tidak bisa sepenuhnya gitu loh untuk bisa kayak ya seperti ini gitu ya. Kayak ya mungkin seperti dulu gitu. Yang setiap saat ada buat dia ya. Tapi ya mungkin dengan adanya masalah-masalah yang datang, itulah yang membuat kamu merasa kayak ya aku seperti tidak bisa mempertahankan. Aku lebih kayak ya udah aku pengen menjauh dulu. Nah, aku melihat di sini saat kamu menjauh, dia selalu merindukan kamu. Gitu. Jadi dia di sini sepertinya dia juga tidak ingin ya terpisah dari kamu. Tapi kalau tidak terpisah ya mungkin kamunya yang akan menderita gitu. Ya. Jadi walaupun di sini kamu sudah menjauh dari dia, kamu coba untuk pergi ya, tapi dia datang lagi, dia kayak merindukan kamu. Seolah-olah masih ada hasrat yang masih terpendam dalam dirinya dia. Nah, itu. Jadi mungkin di sini kamu lebih kayak ya aku pengen merundingi aja dulu gitu ya. Aku pengen mencari ketenangan aja dulu di sini. Aku pengen mencari solusi, aku pengen mencari jawaban di sini. Nah, itu mungkin yang kamu rasakan di sini, ya. Nah, tapi mungkin lambat laun semua itu mungkin akan membaik. Itu harapan kamu ya. Beberapa dari kamu ada harapan seperti itu. Seperti kayak ya aku memang betul-betul mencintai kamu, aku sayang sama kamu. Ya mungkin itulah usaha kamu dulu yang ingin memperbaikinya, tapi mungkin belum ada solusi dari dia gitu ya. Dia masih stuck di sana. Dia masih memikirkan hal-hal yang hanya mencari kesenangan dia, keuntungan dia. Ya, begitu. Itu yang aku lihat ya. Buat teman-temanku semua. Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu oracle. Apa ya yang ada dalam pikirannya dia? Kita akan coba lihat dengan kartu oracle apa ya. Nah, oke. Bentar ya. Nah, ini aja ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Apalagi yang akan terjadi selanjutnya tentang hubungan kamu dengan dia. Nah, di sini aku melihat ada keraguan ya, keraguan yang kamu rasakan, apakah kamu ingin pertahankan atau tidak, karena banyak hal yang terjadi di sini. Banyak sekali hal-hal yang membuat kamu bingung. Ya, di sisi lain aku mencintai dia. Di sisi lain aku merasa sedih, aku merasa dikhianati, aku merasa dibohongi begitu ya. Itu. Jadi mungkin solusinya ini jadi beban juga sih buat kamu ya. Tapi kamu coba untuk mengarahkan jalan hidup kamu supaya tidak keluar jalur gitu. Ya, oke. Nah, kita akan coba lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca untuk selanjutnya? Kehidupan kamu selanjutnya seperti apa? Energi kamu selanjutnya seperti apa? Atau energi hubungan kamu dengan dia? Ya. Kita akan coba cek di sini. Oke. Ya. Ambil satu lagi ya. Kita susun ya. Oke. Nah, ini ada
komitmen ya. Ini seperti kayak komitmen juga ya. Ada kata di sini seperti memang kamu harus berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Ya kalau memang kamu bisa mempertahankan, jika sudah kamu usahakan ya kamu harus bertahan gitu loh. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa membuat arti kata memperbaiki semuanya, ya komitmen kamu yes or no aja gitu ya. Iya iya, tidak tidak gitu ya. Nah itu. Nah ini ada be surprise. Oke, ada pasien. Nah mungkin di sini kamu disuruh untuk healing ya. Untuk healing, kamu coba untuk menyembuhkan diri kamu ya, supaya ada sesuatu yang mengejutkan yang akan terjadi. Nah ini udah ada pasien. Kamu berharap ada suatu kebahagiaan di sini. Ada suatu manifestasi di sini. Oke, magical harmony. Nah, kita akan coba bahas di sini ya. Untuk selanjutnya, kehidupan kamu selanjutnya, apa yang akan terbaca di sini? Nah, saat kamu sudah berkomitmen dengan diri kamu sendiri, di mana kamu mungkin bingung dengan hubungan yang kamu hadapi saat ini, ya, sebaiknya lakukanlah beberapa hal. Mungkin kamu butuh healing, kamu coba untuk menyadarkan diri kamu, ya, apakah hubungan ini memang benar-benar harus aku pertahankan atau tidak, gitu ya. Saat kamu healing itu saat kamu kayak menyembuhkan diri kamu gitu ya. Kalaupun dia di sini seperti tidak terima, mau tidak mau ya kalau kamu tidak nyaman ya udah, kamu tinggalkan. Kenapa? Karena kamu sudah menyadari, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Nah, dan aku melihat di sini sebenarnya kamu bahagia ya, bisa lepas dari dia. Bahagia, bisa bahagia kamu. Oke. Dan akhirnya ada sesuatu yang kamu manifestasikan untuk hidup kamu. Ya aku akan lebih bahagia lagi nih setelah bisa pisah dari dia gitu loh. Jadi kamu benar-benar ingin mencari suatu kehidupan yang begitu layak ke depannya. Seperti ketemu dengan orang yang benar-benar tulus kepada kamu, yang tidak memanfaatkan kamu ya. Dan di sini aku melihat akan ada sesuatu itu, kayak ajaib itu akan muncul pada diri kamu. Dengan adanya kebebasan dalam diri kamu, akhirnya kamu akan menemukan di sini. Menemukan seseorang. Jadi ada untungnya sih kamu untuk meninggalkan itu, walaupun kamu sangat mencintai dia di awalnya. Karena cinta itu tidak harus memiliki ya. Karena cinta yang salah itu membuat kita menderita. Jadi jangan, karena cinta itu juga dikatakan dari obsesi. Ya. Jadi kamu harus bisa bedakan mana yang cinta sebenarnya, mana yang cinta hanya dengan obsesi ataupun cinta yang lainnya. Itu yang perlu kamu pahami. Apalagi kalau kamu benar-benar melihat bahwa dia tidak pernah menghargai kamu, tidak pernah memperjuangkan kamu, tidak bisa menerima kamu apa adanya ya, itu artinya bukan jodoh kamu ya. Begitu. Yang namanya jodoh itu pasti seseorang yang akan bisa menerima kita apa adanya. Nah, di sini ada be surprise, ada magical harmony. Arti kata akan banyak keajaiban nantinya buat kamu. Akan ada kebahagiaan, akan banyak kesempatan buat kamu nantinya. Saat kamu melepaskan beban hidup kamu itu. Karena di sini aku melihat beban hidup kamu begitu berat. Beratnya apa? Mungkin kamu sulit ya. Saat aku meninggalkan dia, secara mungkin kayak ada tekanan batin gitu ya. Kayak ada kepikiran aja sama keluarganya, sama dia begitu ya. Itu yang membuat kamu merasa kayak sulit untuk memutuskan sesuatu. Ya mungkin dengan adanya satu hal-hal yang membuat kamu merasa yakin dan akhirnya semua itu bisa kamu putuskan sendiri. Tetap kembali kepada kamu. Tapi ingat buat teman-temanku, jika kamu yang sudah menikah ya, dan pernikahan kamu baik-baik aja, abaikan readingan ini. Ya, readingan ini hanya untuk orang-orang yang mungkin yang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Semoga di sini akan mendapatkan pencerahan ya. Karena tarot ini adalah satu media untuk kita mencari solusi ataupun pencerahan gitu ya. Bukan meyakini bahwa besok ini akan terjadi, tidak. Karena ini adalah sebuah prediksi. Oke. Sama halnya kamu mungkin berobat sama dokter nih. Dan belum tentu juga kamu langsung sembuh nih gitu ya. Jadi sama juga seperti halnya seperti ini ya. Jadi jangan dikategorikan bahwa ini pasti akan terjadi, tidak. Oke. Nah, oke teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu, semoga depannya kamu akan bisa lebih bahagia ya. Memutuskan sesuatu untuk hidup kamu. Sampai ketemu lagi, dadah.